Orang yang mau sembuh harus berjuang untuk kesembuhannya. Setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali maut. Bismillah, Assalamualaikum. Kali ini Ima datang dengan konten yang lebih serius. Nggak serius banget sih, kemarin juga udah serius sebenarnya. Cuma lebih menemukan hidayah aja kemana channel ini akan menyelam. Konten kali ini Ima kasih nama konten open book. Oke, Ima tahu ini berasa mau ulangan ya open book. Karena kalau dibilang review buku, nggak cuma yang bagus-bagusnya aja yang bakal Ima bilang. Kalau dibilang kritik sastra, nggak cuma yang buruk-buruknya aja yang bakal Ima bilang. So, ini mirip lah dengan konsep ulangan open book. Ya, kita seneng banget kan kalau ulangan open book. Taunya jawaban soalnya malah nggak ada sama sekali di buku. So, welcome to Open Book Chapter 1. Buku pertama ini berjudul For a Better Tomorrow, Untuk Esok yang Lebih Baik, karyanya Rini Zabirudin yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di tahun 2015. Udah terbilang lumayan lama sih, sekitar 6 tahun yang lalu. Berarti sebelum COVID-19 menyerang tentu saja. Jadi sebenarnya buku ini kakak Ima yang beli waktu ada diskon besar-besaran di Gramedia di tahun 2018 kalau nggak salah. Kami adalah pecinta buku murah tapi tidak murahan. Serius, lebih baik nunggu diskon daripada beli buku bajakan. Sekilas covernya terlihat sangat amat simple dengan warna kremnya, dan entah kenapa waktu Ima melihat cover ini, Ima malah teringat cover buku Wattpad judulnya Retrogression yang juga baru terbit di tahun ini. Apalagi kedua buku ini memang terbit di penerbit yang sama, tapi kayaknya ini cuma sebatas cocok logi sih. Meski jarak tahunnya lumayan jauh, mirip-mirip dikit lah, cuma buat yang Retrogression itu polos banget dan ini ada bunga-bunganya. Tapi isinya overall beda banget. Untuk ukuran bukunya 13,5 x 20 cm, tebalnya cuma 1,5 cm, 256 halaman. Terbilang cukup tipis untuk sebuah novel, kayaknya bisa selesai dibaca dalam sekali duduk. Tapi ada tapinya, isinya nggak seringan ukuran bukunya. Ima nggak akan membacakan sinopsis yang tertulis di belakang buku, tapi Ima akan memberikan gambaran sekilas tentang isi buku ini. Karena katanya nih, dosen Ima pernah bilang bahwa bahasa sendiri itu lebih mudah diterima atau lebih mudah dipahami ketimbang bahasa buku. Jadi buku ini bermula dari seorang marinir. Marinir itu pasukan tentara dari bagian angkatan laut, namanya Bima. Dia berpangkat letnan kolonel dan udah banyak banget penghargaan yang didapatkan. Nah, suatu hari Bima ini ditangkap karena dituduh membunuh istrinya, Mai. Padahal dia sendiri yang melaporkan kasus tersebut, tapi dia sendiri yang ditangkap. Jadi padahal dia yang menemukan kondisi istrinya, dia yang melaporkan ke polisi, tapi dia sendiri yang dituduh menjadi tersangka pembunuh istrinya. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan dipindahkan ke sel tahanan yang ada di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan pasti banyak yang tahu kan, karena tempat ini sering banget disebut-sebut di berita zaman dulu. Penjara level maksimum. Tempatnya penjahat kelas Wahid lah. Waktu baca Nusa Kambangan, Ima teringat Amrozi yang tersangka bom Bali dulu itu. Kalau nggak salah dia dihukum matinya juga di Nusa Kambangan. Tempat ini atau penjara Nusa Kambangan ini jelas kontradiksi banget dengan tokoh Bima, tokoh utama yang mendapat hukuman hanya karena membunuh istrinya. Kebayang nggak sih di saat narapidana lain pada kelas Wahid, kelas Kakap, Bima ini kayaknya satu-satunya narapidana kelas Teri yang dipenjara di Nusa Kambangan. Banyak kejanggalan dari kasus Bima ini, dan ternyata bener aja. Sebenarnya Bima ini bukan tersangka, plot twist kan, tapi sengaja dijadikan tersangka atas kematian istrinya karena dia mendapatkan flash disk yang isinya itu bukti korupsi dan kekejaman pejabat militer dan perusahaan kelapa sawit yang ada di Kalimantan sana. Karena perusahaan itu mau memperluas kebun sawit mereka, perusahaan kelapa sawitnya luar negeri sih, negara tetangga di ceritanya, dan ada warga yang menolak. Ada beberapa oknum militer yang dengan sengaja bekerja sama dengan perusahaan kelapa sawit tersebut menembak warga untuk menyingkirkan mereka. Nah, buktinya ini dipegang sama si Bima. Istrinya juga dibunuh sama suruhan pejabat militer ini yang menggeledah rumah mereka buat nyari si flash disk yang isinya bukti-bukti ini. Was banget kan nasibnya, gara-gara sebuah flash disk, Bima kehilangan istrinya. Ini udah cocok dijadikan drakor lah.
Bima ini dibantu tahanan yang udah lama di sana. Bima punya koneksi lah di Nusa Kambangan, bosnya para narapidana gitu, untuk melarikan diri dari Nusa Kambangan, karena penjara Nusa Kambangan itu kan dikelilingi hutan. Terus ada kegiatan untuk napi bercocok tanam di luar penjara, jadi ada kesempatan buat Bima bisa kabur. Bima ini berhasil kabur, tapi dia cuma bekal sebotol air minum, 2 gandu gula merah, sama sebuah golok. Bayangin dengan bekal sedikit itu, dia terlunta berhari-hari di dalam hutan, sendirian. Kebayang gak sih? Aduh. Sampai akhirnya, entah hari keberapa, pokoknya dia udah pernah pingsan, terus kebangun gara-gara kehujanan. Dia juga makan pisang mentah yang masih hijau, minumnya habis, makan sayur-sayuran mentah, sampai perutnya itu terasa kaku. Bima akhirnya sampai di sebuah hutan yang lumayan rapih, malam-malam gitu. Nah, dia kira hutan itu hutan cagar alam gitu. Padahal kan Nusa Kambangan cuma cagar alam ya. Sampai dia terdampar di suatu rumah yang udah tua banget, rumah antik. Satu-satunya rumah yang memang paling dekat ke hutan. Bima akhirnya ditolong oleh pemilik rumah antik itu, namanya Alice. Nah, yang unik di sini, narasinya waktu pertama kali Bima ketemu Alice itu, pakai kata perihutan. Bima jadi membayangkan visualisasinya kan Tinkerbell, perihutan. Ternyata Alice ini seorang herbalis, atau dulunya disebut tabib mungkin ya, yang mengobati pasien dengan tanaman herbal. Hutan yang tadi dilewati Bima juga ternyata yang rapih itu ternyata hutan tanaman herbal. Dia tuh, atau Alice ini, kehilangan suaminya pada sebuah kecelakaan dan memutuskan untuk menenangkan diri di rumah emihnya dan melanjutkan pekerjaan turun-temurun itu sebagai seorang herbalis. Alice ini definisi tinggal di kampung, tapi gaji dan pemikirannya kota, karena dia sebenarnya itu sarjana, anak sultan cuy, anak orang kaya. Blasteran Perancis Indonesia, jadi papanya itu duta Perancis yang tinggal di Indonesia dan ibunya itu orang Indonesia. Dia juga punya saham di perusahaan. Rumah yang antik ini bahkan dilengkapi heater, beta, bertenaga tetes surya. Sampai-sampai adiknya menyewa kontraktor buat bikin jalan raya, jalan mobil, sampai ke depan rumahnya Alice. Karena dulu rumah itu cuma bisa diakses pakai motor. Nah, Bima berkelanjutan bersembunyi di rumah Alice, tapi dia nggak bilang kalau dia itu buronan. Karena saat itu Alice juga lagi butuh orang buat bantuin dia panen ke hutan, bolak-balik hutan gitu. Dan Bima juga butuh tempat persembunyian, karena dia nggak mungkin pulang ke keluarganya. Dia khawatir kalau apa yang terjadi pada istrinya Mei terulang kembali ke keluarganya. Jadi Bima bekerja lah sama si Alice ini. Feel tentara persidangannya juga dapet banget, apalagi feel herbalis. Penasaran kan? Cerita ini lebih lanjut bisa teman-teman baca di buku, karena menceritakan semuanya sama dengan membajak buku secara tidak langsung. Kita bahas ke diksi-diksi yang unik yang dipakai di novel ini. Kamu akan banyak menemukan nama-nama tanaman yang mungkin belum pernah didengar sebelumnya, seperti kayu secang itu bisa menghangatkan tubuh, kunyit untuk masalah lambung, daun sirsak untuk kanker, bougainville buat hepatitis, melati buat panu, kulit tanaman soka buat keputihan, kembang pukul 4 buat sandi akut, sambiloto, meniran, pegagan, teratai, lavender, melati, bunga-bungaan, dan akar-akaran. Sampai shisha, rokok Arab. Jadi shisha itu tanamannya katanya ditemukan pertama oleh orang-orang Timur Tengah, makanya disebut rokok Arab, yang efek bahayanya 50 kali lipat dari rokok biasanya, bakal teman-teman temukan di buku ini. Lumayan lah buat nambah hafalan secara tidak langsung. Jadi di farmasi itu kan ada salah satu mata kuliah atau mata pelajaran yang namanya farmakognosi. Biasanya harus menghafalkan nama rempah atau tanaman obat, minyak-minyakan, beserta nama latin, nama famili, nama simplicia, dan khasiatnya. Jadi nilai plus sih buat perempuan yang masuk farmasi. Ketika ditanya, kamu hafal apa bedanya jahe sama lengkuas? Anak farmasi bisa jawab, saya hafal banget bu, nama latinnya aja saya hafal. Kalau ibu mau saya membedakan secara organoleptis, pakai mikroskop juga saya bisa. Ya, sombong bodo on. Gak boleh. Terus, diksi unik selanjutnya adalah hutan perawan. Ima nggak tahu apakah hutan perawan ini hanya julukan buat hutan di Nusa Kambangan aja, atau memang bisa disematkan di hutan lain kayak Borneo misalnya. Hutan perawan ini maksudnya hutan yang belum terjamah manusia. Hutan yang gak ada manusia yang pernah kesana sama sekali. Hutan yang benar-benar hutan,
Pohonnya tinggi-tinggi, gede-gede, daun yang berguguran aja bisa mencapai ratusan senti tingginya. Jadi dari mulai daun yang kuning, coklat, terus hitam, baru tanah. Cahaya matahari aja nggak bisa masuk ke dalam hutan ini saking rindangnya pohon-pohon yang ada di sana. Di masuk hutan perawan itu, kamu nggak akan pernah bisa membedakan kapan malam, kapan siang. Kebayang nggak sih, itu nginjek aja nggak tahu apa yang ada di bawah. Ular atau mungkin hewan melata lain yang nggak pernah dilihat. Pantes aja sih penjara dibangun di sana, karena polisi aja kalau misalnya ada narapidana yang kabur itu kayak udah pasrah aja, udah pasti meninggal tuh, dia tersesat di hutan perawan. Napi aja mikir 2 kali gak sih buat kabur, mending meninggal di penjara ada yang tahu, atau mending meninggal di dalam hutan gak ada yang tahu dan gak ada yang menemukan. Tahu-tahu jadi tengkorak aja. Alhamdulillah sih, gak ada yang mending husnul khotimah aja sih, meninggal mah udah. Waktu Ima nyari lagi tentang Nusa Kambangan, Ima menemukan website ini. Ternyata ada yang bisa kabur beneran cuy dari Nusa Kambangan dan berhasil bertahan hidup tahun 1982. Aduh, saya aja belum lahir pak. Orang Indonesia pada sakti apa bagaimana ya? Malah nggak cuma satu, kayaknya penulis For a Better Tomorrow ini terinspirasi tokoh Bima dari kasus napi yang berhasil kabur ini. Yang unik dari novel ini, menurut Ima adalah panggilan adiknya Alice. Jadi Alice itu punya adik perempuan namanya Sanaya, tapi dipanggilnya Mignon. Kayak dimana korelasinya dari Sanaya ke Mignon? Buat yang tahu, boleh komen di bawah apa mungkin ada yang tahu makna Mignon itu apa. Dan yang janggal atau rada aneh menurut Ima adalah penulisan Nusa Kambangan. Jadi di buku ini penulisannya dipisah, Nusa Kambangan. Awal-awal Ima pikir tipografinya memang pakai spasi karena Nusa Tenggara aja penulisannya dipisahkan. Tapi itu pemikiran yang tidak berdasar, pemikiran bodoh. Tapi ternyata selama searching malah nggak pakai spasi, jadi digabung Nusa Kambangan. Kayak ucapan terima kasih itu dipisah, nggak terima kasih. Jadi pakai spasi atau enggak, buat teman-teman dari Nusa Kambangan mungkin ada yang boleh komen juga di bawah. Penulisannya pakai spasi atau enggak, atau mungkin ada perubahan. Dulu pakai spasi kak, ternyata sekarang enggak. Oke, segitu aja hal yang mau Ima sampaikan di episode pertama Open Book kali ini. Ending ceritanya happy ending, tapi ada beberapa hal yang bikin happy-nya kurang maksimal. Buat yang minat sama bukunya bisa cek Gramedia online karena masih ada ternyata. Bahkan harganya cuma 36 ribuan. Ima nggak tahu apakah ini trilogi karyanya Rini Zahbiruddin atau bukan, karena beberapa judul awalnya sama, More. Selain yang ini ada Permata di Hatiku, Dalam Pelukan Bintang, Matahari untuk Lili. Menurut Ima sih, membaca novel itu salah satu cara paling gampang buat belajar pengalaman dan pola pikir orang lain. Tentu aja terlepas dari membaca hal-hal wajib dulu, belajar, baca buku pelajaran, kitab-kitab ulama, udah capek-capek nulis gak dibaca. Dan jangan lupa jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama buat yang muslim. Sekian dan fi amanillah.